Moratelian, kembali lagi di Mora Talks bersama saya Akasha Fiandri. Nah, buat kalian para Moratelian nih pasti udah nggak asing lah ya sama Mora Talks ini. Kalau sebelumnya kita udah ngelakuin chapter 1, chapter 2, kali ini kita kembali lagi di chapter 3 episode 1 yang tentunya membahas hal-hal yang edukatif dan informatif untuk para Moratelian. Kali ini bakal bahas apa? Ngebahas yang seru-seru bersama di sebelah saya ini, berdua ini. Tentunya siapkan fokus Anda karena ini narasumber saya ini sangat-sangat memikat perhatian para Moratelian kayaknya. Ini senyum-senyum siapa sih? Udah pada nggak asing lah ya, tapi coba perkenalin dulu yang paling ujung. Halo Moratelian, dengan gue Andres. Kebetulan gue dipercaya di CM khusus untuk megang yang oxygen home atau retail. Mungkin kalau yang induction training tuh kadang ada kelas gue juga tuh ya. Ini di sebelah gue ada Siapa sebelahnya? Halo, saya dengan Deki. Saya juga dari CEM, Customer Experience Management, untuk handling segmen enterprise. Jadi customer enterprise. Jadi dua-duanya Mas Andris dan Mas Deki ini dari CEM ya? Enggak ya? CEM aja biasa ya, dari bukan cem-ceman ya, bukan CEM. cem-ceman, Iya, CEM gitu. Nah, kalau misalnya orang Moratelian pasti tahu dong ya CEM itu apa. Cuman kan kita penontonnya nggak cuma Moratelian doang. Yeah. Lihat kayak CEM itu apa sih sebenarnya gitu. Boleh mungkin Mas Andris ini kayaknya idolanya para Moratelian baru yang baru masuk, mungkin udah didengkot udah lama juga nih. Gimana CEM itu apa sih? CEM itu sebelumnya saya jelasin dulu ya. CEM ini kepanjangan atau singkatan dari Customer Experience Management. Jadi fungsi yang menjalankan After Sales Service atau ASS, yang dimana kadang kita nggak bisa gini loh Mbak, cuma sekedar jualan, terus kita cuma sekedar bangun infrastruktur. Setelah itu after sales kita nggak dipikirin, karena yang namanya customer kan kita harus keep kan. Customer itu kita harus keep, kita harus jaga loyalitas dia, terus jaga performance jaringan. Nah, ini salah satu fungsi dari CEM, fungsi penting dari CEM. Jadi kalau bisa dibilang CEM itu apa? CEM itu bagian yang menangani semua after sales service customer yang ada di Moratel, dari all segment ya, dari baik itu telco, wholesale, dakor, enterprise yang dipegang sama kawan saya ini Bang Deki, ada retail juga dipegang, bahkan nanti ke depannya ada oxygen bis, kurang lebih sih seperti itu sih. Berarti ini CEM ini di dalamnya ada beberapa divisi. Kalau misalnya kalian masih bingung, terutama di luar Moratelian ini, lebih simpelnya ini ya, customer service. Dibilang customer service beda. Jadi ada bedanya antara customer service dan customer experience management. Salah satu yang paling signifikan atau paling perbedaannya adalah bahwa customer service itu hanya reaktif, follow the rule. Tapi kalau customer experience management itu adalah proaktif. Oke, boleh menambahkan? Udah nambahin juga dari yang Bang Deki. Di zaman sekarang ini kita udah nggak bisa nih hanya sekedar selling services. Kita harus caring di customer, kita harus gather the customer. Betul. Sedikit juga yang saya ingin tambahkan, kita ini jaga ke customer ini berusaha untuk personal touch. Jadi kita menyentuh customer ini secara personal. Jadi apapun kebutuhan customer, apapun keinginan customer, kita berupaya sebaik mungkin untuk bisa memenuhi semua itu. Gitu. Mungkin yang di luar Moratelian juga bisa nangkap ya apa perbedaannya customer experience management dengan customer service. Pokoknya berbeda lah kalau misalnya di Moratelindo. Oke, ini kan lagi COVID. Ya kan, dari COVID-19. Tentunya beberapa perusahaan, terus divisi-divisinya di dalamnya terpengaruh oleh pandemi seperti ini. Kalau di CEM sendiri, apa nih pengaruhnya? Dari siapa dulu nih? Kalau secara servis atau layanan kepada pelanggan tidak ada berubah. Tidak ada perubahan ya. Namun hanya mungkin pengaturan schedule di internal saja. Karena mengikuti suggestion dari manajemen untuk 50% di Geraha. Hanya itu saja pengaturannya. Mungkin yang agak sulit itu ya. Sebelumnya ada berapa orang nih? Terus akhirnya jadi dikurangin setengahnya kan? Nah, berapa tuh orangnya? Dan apakah nih si orang-orang ini bisa nggak sih handle semua ini mungkin ada komplain dari customer yang kayak gitu, gimana, Mas? Oke, kalau dari sisi saya perbedaannya sedikit dengan enterprise. Hanya perbedaan di sisi schedule aja. Tapi kalau di home, di oxygen home-nya, di oxygen customer care, itu kita justru 100% fully. Jadi timnya kita nggak berkurang. Terus tadi kalau kita bicara perihal gimana sih nanganinnya, gini Mbak.
servis itu kan kita nggak pernah bisa stop dong. Atau mungkin buat kita yang nggak biasa begadang ya, saya pribadi atau Bang Diki atau siapapun itu yang nggak bisa begadang, mungkin malam kita off. Tapi mungkin buat orang luaran sana yang menggunakan oksigen kan tetap pakai kan. Kita nggak bisa bilang, mohon maaf Bu, Pak, layanan kami sedang off, kan nggak bisa kan. Kita tetap harus services kapanpun itu kan. Makanya kadang kalau di customer care itu ada istilah namanya tanggalan itu kita hitam semua. Kita nggak ada tanggalan merah. Betul. Nggak ada kita tanggalan merah. Mohon maaf Bu, Pak, ini saya lagi libur dulu. Nah, kita nggak bisa. Ya. Kita tidak reaktif, tapi kita aktif ke customer. Contoh, kita kirim notifikasi dulu. Kita kirim notifikasi ke customer bahwa di gangguan X sedang ada gangguan, saat ini penanganannya sudah sampai sini, estimasi sekian jam. Baik. Nah, kalau layanannya personal, hampir sama seperti Pak Deki. Apapun itu jenis customernya, tipikal customernya, kita tetap harus smelling voice. Karena smelling voice itu memang salah satu syarat yang ada di QM. Karena kedengeran loh orang nggak smelling voice dengan nggak smelling voice dengan nggak smelling voice itu kedengeran. Nggak tulus ya? Iya, nggak tulus. Greetingnya nggak tulus. Kayak menyimpan nggak oksigen care selamat pagi dengan. Ya. Meskipun kita ini tapi tapi dari hati enggak ya. Kalau di contact center itu wajib ada cermin, Mbak, di depan. Iya, dia bisa. Jadi dia bisa melihat ekspresi dia ketika dia berbicara. Awal-awal saya pertama kali megang call center, itu saya berpikir ini pekerjaan nggak gampang. Dari sisi emosional pun kita dididik untuk nggak cengeng gitu. Dari sisi emosional kita harus benar-benar terpatri di sana. Ini customer jauh dan kita harus bisa melayani dia sebaik mungkin. Apapun yang dikatakan oleh si customer kita terima. Kita nggak bisa. Kalau saya sebagai call center saya bisa bilang, mohon maaf Pak, ini bukan salah kami. Kalau saya bisa omongan itu enak banget ya Bang. Enak. Nah, sayangnya kita nggak bisa haram kata-kata itu di kita kan. Iya. Salah itu. Kalau kita bisa, seorang agent call center bilang, mohon maaf Pak, ini bukan kesalahan kami, itu wrong. Itu QM langsung drop. Nah, berkaca dari case itu, agent-agent yang cowok juga ada tapi nggak sampai nangis ya Mbak. Ya nggak tahu saya, tapi saya nggak pernah lihat gitu. Tiba-tiba ke kamar mandi nangis. Itu dia. Kayak kita dong. Akhirnya kita ada satu fungsi, bukan fungsi apa, ada satu fasilitas yang memang bahkan di Moratel sekarang sudah ada ya. Sudah ada. Thank you so much, ini benar-benar to management. Kita ada namanya stress room. Iya, aku udah lihat tuh. Stress room. Jadi pada saat agent itu benar-benar sudah mendidih, dia sudah nggak tahan emosional, dia akan lockout. Nah, kita izinin dia, ada namanya auxiliary atau aux. Kita kasih waktu dia 15 sampai 30 menit untuk menenangin diri. Tapi ya tadi kan Mas Andris bilang 40.000 kepribadian kalau yang di Mas Andris. Mungkin di Mas Deki sendiri ada berapa kira-kira? Kalau customer enterprise sekitar 3.500-an ya, corporate ya. Banyak banget kepribadiannya beda-beda. Pasti ada dong yang keki-keki, ya nggak sih? Oh pasti. Punya pengalaman kayak gitu nggak sih? Tiba-tiba kayak, ini gitu, marah-marah sendiri, salah sendiri gitu. Coba dari Mas, siapa? Mas Deki dulu. Dari Bang Deki atau dari? Boleh. Om Bimpa. Jadi Sweet. menang. Menang. Oke. Jadi ada satu pengalaman ya. Ini customer corporate tapi rumah di home. Ya. Ada satu ibu-ibu telepon, begitu diterima langsung marah-marah. Dia minta secepat mungkin tim teknisi datang ke tempat dia. Dia nggak mau tahu. Nah, setelah kami probing, kami gali informasi problemnya apa sih. Pokoknya kata dia nggak bisa internet. Oke lah, karena emak-emak mungkin ya, the power of emak-emak, susah. Jadi kami sempat debat juga dengan tim teknisi, akhirnya tim teknisi datang ke lokasi. Begitu di lokasi, tim teknisinya telepon, Bang, ini internetnya nggak masalah. Loh, terus apa yang masalah? Jadi si ibu ini ceritanya mau install aplikasi suatu aplikasi di MacBook-nya dia, tapi nggak bisa. Bukan nggak bisa, memorinya udah habis. Aduh, memorinya penuh dan dia menyalahkan kami. Oh, disangkanya internetnya nggak gitu connect ya? Nah, setelah dijelaskan pun dia nggak mau terima. Akhirnya gimana ceritanya nggak tahu, anaknya datang dan dia menjelaskan kepada ibunya bahwa ini loh masalahnya. Tapi setelah dijelaskan anaknya pun dia juga tidak mau terima, tetap aja ya teknisi yang datang ke sana disuruh ngecek semuanya. Nah, ini memang bagaimana kami ya, sekali lagi bagaimana kami bisa menjelaskan kepada pelanggan, mendeliver service kepada pelanggan walaupun misalkan problemnya bukan di sisi kita. Nah, kita tetap harus ya dalam tanda kutip senyum lah mungkin ya. Teknisi juga harus seperti itu, senyum. Kita juga menjelaskan juga harus sabar, nggak bisa marah-marah juga, mengikuti
emosi dari pelanggan itu. Nah, itu salah satu salah satu pengalaman. Tapi customer itu loyal sampai dengan saat ini Oke. ke kita. Karena mungkin puas dengan pelayanan dari kita walaupun dia marah-marah terus. Karena di treatment juga ternyata respon dari kitanya pun baik ya. Jadi Betul, kayak yang betul. malah malu sendiri kalau Iya, salah. karena mungkin dia malu jadi dia marah-marah. Iya, Mungkin benar, seperti itu ya. benar. Oke, Mas Andris gimana nih pengalamannya? Kayaknya banyak nih Unik kalau juga dilihat ya, dari Bang, Unik, iya. Kalau dengan relate customer, pengalaman saya yang paling menarik, ada satu customer yang pernah saya bantu dulu waktu zamannya masih Cepatnet. Itu customer benar-benar memohon, karena mohon maaf anaknya ada kekurangan, keterbelakangan, dalam artian nggak sempurna. Kita semua pun nggak sempurna, tapi anaknya diberikan satu kelebihan dalam hal sakit ya. Jadi dia itu di rumahnya ada CCTV, kebetulan si bapak ini dengan si anak itu, si bapak itu sampai nangis ke saya di telepon. Dia mohon untuk kelayanannya dibenarkan sekarang karena saya nggak bisa monitoring anak saya lagi di luar dan saya nggak bisa pulang. Itu dia, anaknya tuh umur sekitar, saya lupa ya, 13 something ya, masih belasan umurnya, tapi memang karena ada keterbelakangan, mohon maaf, ada keterbelakangan, jadi dia butuh CCTV untuk mantau. Nah sementara CCTV-nya ini mati, nggak bisa connect. Itu saya sampai, waktu itu customer-nya BSD, saya masih ingat, tapi namanya saya lupa. Saya sampai diskusi by phone personal, Bapak mohon maaf teleponnya jangan ditutup dulu Pak ya, saya akan coba melakukan koordinasi dengan tim terkait kami, mohon teleponnya jangan ditutup. Saya minta waktu sekitar 2-3 menit, saya akan kembali ke Bapak. Saya telepon teknisinya, saya minta nomor kontak handphone teknisnya, saya minta kunjungannya dilakukan hari itu juga, detik itu juga, karena anaknya di rumah ini nggak ada yang mantau. Dia cuma butuh pengecekan di CCTV-nya. Akhirnya nggak nyampe 5 sampai, karena kita waktu di Cepat itu ada cabang juga di BSD, jadi cepat kan, langsung nggak sampai 5-10 menit, layanan orang kembali. Customer akhirnya benar-benar appreciate tuh, appreciate. Saya diundang waktu itu ada acara di BSD, komunitas customernya di sana. Ya udah saya dikenalin akhirnya ini yang bantu. Yang Iya, itu sampai sekarang saya nggak bisa lupa, tapi saya lupa nama bapaknya. Yang nelfonnya. Itu benar-benar Bapak terharu, Pak. sangat terharu. Iya. Ya jadi memang gak cuman experience yang marah-marah doang ya. Iya. Takut kirain bakal marah-marah, ternyata yang mengharukan, yang menyentuh Iya. pun banyak. Ya, karena jadi kita tuh di call center jadi berpikir kalau misalnya kita di posisi mereka tuh seperti apa gitu. Iya. Iya. Karena kan banyak kali Mbak kalau di call center sehari itu kita bisa sampai 800 call kan. Waduh. Call only. Kalau Banget. soal sosial media, email itu bisa 1.500-an yang hasilnya. 800 calls dengan berbagai emosi. Tentunya kan tadi alhamdulillah ada ruang stress room, Stress ya, room. jadi bisa rilis Stress banget bentar stresnya gitu, istirahat bentar terus nanti kembali lagi buat Iya. bekerja. Pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Mas Andi sendiri, menurut Mas Deki sendiri, itu kan kita berusaha untuk ya di divisi CEM berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin agar customer itu puas gitu ya. Sebagaimana pentingnya saat customer puas ini, itu tuh akan berpengaruh kepada performa perusahaan. Oke. Oh, jelas banget ya. Pasti. Siapa dulu? Kalau dari saya, loyalty customer itu diperlukan ya, sangat yang kita kejar adalah goalnya tentunya customer satisfaction, menghasilkan customer yang loyal. Pastinya revenue perusahaan akan bertambah ketika customer itu sudah loyal kepada kita. Sama sih sebenarnya ya, karena ya goal kita itu dari customer satisfaction. Memang intinya karena happy aja gitu dengar customer puas tuh satu-satu itu ya, kayak air di tengah gurun pasir. Jadi terbayar gitu semua rasa capek kita gitu handle satu cases. Tapi kalau kita bicara hanya satu sisi customer satisfaction, saya mungkin ingin nambahin juga yang tadi sudah Bang Diki sampaikan, itu revenue. Jelas customer akan loyal ke kita karena biar gimana pun menurut saya pribadi itu customer is everything, karena without customer kita bukan apa-apa. Oke, baik kalau begitu terima kasih loh Mas Andris, Mas Deki. Sama-sama. Sudah hadir di Mora Talks kali ini. Semoga juga para Moratelians di luar Moratelians nambah pengetahuannya, juga bisa tahu nih lebih dekat tentang CEM. Kalau begitu terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, bye-bye.